Salam teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan biarlah kasih kemurahan anugerah kekuatan Tuhan yang memberi dan menyempurnakan di dalam setiap hati dan pikiran kita. Hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan tentang hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 21. Saya akan baca bersama-sama kepada kita bersama. Ini sebuah perkataan Rasul Paulus. Dia berkata begini, "Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus." Nah, kita akan membahas dua ayat ini, ya, 19, 20, 21. Surat Galatia jelas ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Galatia yang waktu itu mereka sedang terguncang oleh ajaran Yudaisme. Ya, kenapa saya katakan gitu? Ajaran Yudaisme ini menekankan keselamatan melalui hukum Taurat atau sunat. Nah, Rasul Paulus dalam pasal yang kedua, Paulus memberi penjelasan kepada jemaat di Galatia, memahami bahwa manusia itu dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan berarti mengabaikan hukum Taurat, tetapi bukan karena hukum Taurat, tetapi oleh karena iman kepada Kristus. Jadi ada hierarkinya. Yang utama iman. Di dalam iman itu, waktu dia beriman, maka secara otomatis dia pasti mampu melakukan hukum Taurat oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Nah, Galatia pasal 2 ayat 20 sampai 21 ini adalah kesaksian pribadi Paulus tentang arti pembenaran oleh iman di dalam Kristus. Ada 3 poin hidup oleh iman di dalam Kristus yang saya bisa petik di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 21. Yang pertama, poin yang pertama, dia katakan tentang sebuah kematian. Dia menyinggung tentang kematian. Artinya ada sebuah kematian hidup yang lama dan digantikan dengan hidup yang baru. Jadi ada yang mati, ada yang hidup. Nah, ini kita harus paham dulu. Jadi kalau ada yang mati, maka ada yang hidup. Tentu itu adalah sebuah pembaharuan. Ya, di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20a dia bilang, "Aku telah disalibkan dengan Kristus." Nah, kalau kita melihat di sini kata disalibkan yang diuraikan oleh Rasul Paulus, dia memakai kata sinestauromai. Ya, bahasa Yunani dia pakai satu kalimat sinestauromai yang berbentuk perfect tense, adalah tindakan yang sudah selesai. Tetapi tindakan yang sudah selesai itu dampaknya akan terus berlangsung. Artinya ketika kita putus disalibkan sebagai orang percaya, maka secara rohani kita disalibkan, kita turut mati bersama-sama dengan Kristus. Maka manusia lama kita yang bersifat dosa, dipenuhi dengan keegoisan, keakuan, itu dihukum di atas kayu salib. Itu maksudnya. Jadi tindakan yang sudah selesai, tapi dampaknya akan terus berlangsung. Ada kata sinestauromai yang dipakai oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 19b sampai 20a. Dan kita bisa hubungkan dengan Roma pasal 6 ayat 6, dia bilang, "Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa." Ada ayatnya enggak? Ada. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kalau tidak salah, dia katakan begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus,
ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, kita sudah disalibkan. Identitas hidup lama kita diberikan identitas hidup yang baru, yang berfokus, bersentral kepada Kristus. Jadi ada kematian dan ada kehidupan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya adalah ciptaan baru. Jadi menjadi ciptaan baru itu, kita tidak lagi ego, tidak menjadi sebuah pusat hidup saya. Tetapi Kristus menjadi pusat hidup kita. Identitas kita berubah dari hidup dalam dosa menjadi hidup dalam Kristus. Walaupun kita besar kemungkinan bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Kenapa? Karena kita sudah hidup di dalam Kristus. Paulus tidak berkata, aku memperbaiki diri. Tetapi dia berkata, aku telah disalibkan. Jadi kalau waktu kita disalibkan, maka diri kita akan diubah oleh kuasa Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kuduslah yang mengubah hidup kita. Karena kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Ilustrasi, mungkin kita bisa ambil sebuah contoh seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Dia tidak memperbaiki dirinya, tetapi dia menjadi ulat, dia mengalami transformasi total, berubah menjadi kupu-kupu. Demikian juga kita sebagai orang percaya, bukan versi yang lebih baik daripada manusia. Seperti kupu-kupu mulai dari ulat, bertransformasi menjadi kupu-kupu. Begitu juga kita dari hidup yang lama, bertransformasi menjadi hidup yang baru. Seperti itu sebagai orang yang percaya. Itulah yang disebut dengan hidup oleh iman. Ada kematian, hidup yang lama, dan digantikan oleh hidup yang baru. Itu yang disebut hidup oleh iman. Tanpa itu, saya khawatir mungkin bukan hidup oleh iman, tapi mengklaim iman-imanan seperti itu. Ya. Yang kedua, kita yang hidup baru ini dikuasai sepenuhnya oleh Kristus. Jadi sepenuhnya hidup kita dikuasai dari sekecil apapun. Ya, dikuasai oleh Kristus. Di dalam ayat 20b dia melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita ini sentralistiknya ke Kristus. Firman Tuhan berbicara tentang sebuah persatuan orang percaya dengan Kristus. Ada sebuah unity. Hidup di dalam Kristus, Kristus ada di dalam. Ada sebuah penyatuan yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Hidup orang Kristen bukan hanya sekedar meniru Kristus, tetapi Kristus nyata hidup dalam kehidupan orang Kristen dengan sebuah kekuatan, power, kemampuan yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dia berkata, tetapi ya kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu diberikan saat ada kematian yang lama dan kemudian ada transformasi hidup yang baru, dan yang kemudian kita menyadari bahwa hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar agama dan aturan agama, tetapi kekristenan itu saya berkata relasi dengan sebuah hubungan pribadi kepada Kristus, ada sebuah penyatuan. Relationship. Karena Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Ada sebuah unity, ada union white Christ, ada penyatuan. Sehingga waktu kita ada penyatuan, kita mengalami transformasi terus-menerus berbuah dan kita melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Kristus dengan membawa jiwa-jiwa baru dan memberitakan kebenaran. Hidup oleh iman dalam Kristus mengalami hidup yang baru yang dikuasai oleh Kristus. Kristuslah yang hidup di dalam diri kita. Itulah yang kedua, hidup oleh iman di dalam Kristus. Jadi hidup oleh iman di dalam Kristus yang pertama tadi, ada kematian dari kehidupan yang lama menjadi ada kehidupan, transformasi kehidupan yang baru. Yang kedua,
di mana di dalam hidup oleh iman, kita harus menyadari bahwa hidup kita dikuasai oleh Kristus, bukan diri sendiri, tapi Kristus yang menguasai totaliti kehidupan Anda dan saya. Yang ketiga, hidup oleh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu hidup oleh hukum. Apa itu hukum? Saya mengibaratkan hukum itu adalah sebuah peraturan. Peraturan yang kelihatan. Tetapi hukum yang paling tinggi itu adalah hukum Kristus. Hukum kasih karunia. Di dalam Galatia pasal 2 ayat 20c sampai 21 dia berkata, dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, kebenaran itu ada di dalam Kristus. Tapi hukum Taurat hanya memberikan sebuah keadilan. Jadi hukum Taurat itu masih di bawah Kristus. Maka waktu kita memahami tentang kasih karunia, maka hukum Taurat adalah sesuatu yang biasa, yang mampu kita lakukan. Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan oleh iman hanya kepada Kristus. Kata iman yang dia pakai oleh Rasul Paulus di sini adalah pistei, yang artinya iman yang terus-menerus bersandar, terus-menerus terhubung, tidak terputus. Jadi kalau ada iman sesaat, itu buat saya bukan iman, kalau menurut Rasul Paulus. Karena tidak ada penyatuan di dalam. Ya, iman sesaat itu bukan iman. Usaha sendiri itu bukan iman. Tetapi ada sebuah ketergantungan total kepada Kristus setiap hari di dalam pikiran, hati, dan perbuatan. Tapi berpotensi untuk jatuh dalam pelanggaran, iya. Karena kita manusia daging. Tetapi akan cepat mengalami kesadaran dan kembali ke pusat hubungan hidup, yaitu Kristus. Dalam iman adalah kasih Kristus. Galatia 20, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi seperti lampu yang menyala akan terus terhubung dengan listrik. Orang percaya akan bersinar itu karena Kristus, karena Roh Kudus, karena dia terus terhubung. Tanpa persekutuan, tanpa hubungannya dengan Kristus, dia tidak mungkin beriman kepada Tuhan. Jadi yang ketiga, hidup oleh iman, kita mampu melakukan hukum yang ada di dunia ini. Hukum apa sih yang tertinggi di dunia? Hukum adat. Kita bisa taat. Caranya apa? Pakai hukum kasih. Firman Tuhan berkata bahwa hukum kasih tidak ada yang bisa menolak di dunia ini. Karena kasih itu adalah Allah sendiri. Kasih itu adalah kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Jadi hidup oleh iman, kita mampu melakukan segala aturan hukum-hukum yang tidak perlu kita benturkan dengan hukum-hukum kasih karunia yang dikasih oleh Tuhan. Jadi ada 3 hal yang bisa kita renungkan pada malam hari ini. Hidup oleh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, kematian hidup yang lama digantikan kepada hidup yang baru. Yang kedua, kita harus dikuasai secara totality oleh Kristus. Dan yang ketiga, hidup kita oleh iman, bukan karena aturan. Itu yang menjadi perenungan kita. Semoga kita sebagai umat pengikut Tuhan Yesus bisa melakukan hal-hal perkara yang luar biasa. Karena kenapa? Karena kita hidup oleh iman. Hidup lama kita sudah digantikan dengan hidup yang baru. Dan kita dikuasai oleh kuasa Roh Kudus sepanjang akhir zaman ini. Dan yang ketiga, kita bisa mampu melakukan segala peraturan oleh karena kita beriman kepada Kristus, Sang Pemberi kekuatan itu. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Semoga menjadi berkat anugerah yang terhebat dalam hidup kita. Amin.